Viltrum adalah sebuah planet yang telah mencapai kesempurnaan permasyarakatan global. Awalnya para Viltrumite, para penghuni planet Viltrum, saling membantai satu sama lain sebagai bentuk dari proses penyempurnaan peradaban mereka. Proses ini menyisakan orang-orang terkuat Viltrum dan mengeliminasi para Viltrumite yang lemah. Setelah itu, Viltrumite mengarahkan pandangan mereka ke planet-planet lain untuk memperluas dinasti Viltrum. Setelah itu dibentuklah panitia penjajahan dunia. Langkah awal yang ditempuh oleh komite ini adalah mencari planet yang telah berkembang cukup jauh agar ketika dimasukkan ke dinasti Viltrumite dapat menjadi aset, namun tidak terlalu jauh berkembang sampai-sampai Viltrum kesulitan untuk menaklukkannya. Lalu Viltrum akan mengirim sebuah regu perwakilan untuk mengumumkan akuisisi planet. Jika penghuni planet tersebut berkooperasi, maka Viltrum akan memberikan mereka teknologi Viltrum yang akan mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup planet tersebut. Namun naas bagi planet yang penduduknya menolak dinasti Viltrum. Mereka akan diberikan pelajaran yang berarti. Setelah berjalan cukup sukses, Viltrum menggunakan bantuan para planet yang sebelumnya telah bergabung ke dinasti Viltrumite untuk menjajah planet lain. Walaupun sebenarnya bantuan planet lain ini tidak seefektif kemampuan Viltrum sendiri. Sekarang penjajah dunia merupakan profesi paling diminati di Viltrum. Salah satu orang yang melamar di sini adalah Omni-Man. Awalnya dia hanya ditempatkan di bagian yang mencari planet. Selama 3 tahun berturut-turut, dia selalu ikut tes untuk menjadi representatif dinasti Viltrum yang turun langsung ke lapangan. Pada akhirnya dia lulus juga. Omni-Man mendapatkan lokasi kerja terbaik di mana dia ditempatkan di ujung wilayah ekspansi Viltrum. Omni-Man sangat menganggap serius pekerjaannya. Namun dia juga senang dengan apa yang dia lakukan. Tidak butuh waktu yang lama, Omni-Man akhirnya menjadi pemimpin divisinya sendiri. Kesuksesan ekspansi dinasti Viltrum merupakan hasil kerja keras semua orang, termasuk Omni-Man. Dia bahkan mendapatkan penghargaan karena kontribusinya. Semakin besarnya dinasti Viltrum, semakin sedikit juga Viltrumite yang dapat bekerja dalam ekspansi Viltrum. Metode baru pun dibuat. Seorang Viltrumite akan dikirim ke sebuah planet. Dia akan mempelajari planet tersebut dan melemahkan planet ini sebelum akhirnya ditaklukkan. Omni-Man adalah salah seorang Viltrumite yang beruntung. Dia diberikan sebuah planet. Menurutnya ini adalah hal paling mirip dengan yang namanya liburan bagi bangsa Viltrum. Ketika pertama kali Omni-Man ke bumi, dia merasa bahwa bumi adalah sebuah planet yang aneh yang diisi oleh orang-orang yang aneh juga. Dia awalnya menyesal telah menerima pekerjaan ini. Bumi merupakan planet yang tidak stabil, di mana bahaya selalu ada dan ancaman selalu muncul. Omni-Man harus bekerja keras untuk melindungi planet dan rakyatnya ini. Pendapat Omni-Man kepada bumi berubah ketika dia bertemu dengan calon istrinya, Debbie, emak dari Invincible. Sejak bersama Debbie, Omni-Man mulai beradaptasi untuk hidup sebagai seorang manusia. Dia kesulitan menerima konsep hidup ini. Salah satunya adalah harus bekerja untuk mendapatkan pendapatan untuk hidup. Omni-Man juga disibukkan dengan kehidupan sebagai seorang superhero. Tidak lama setelah itu, dia bertemu dengan Guardians of the Globe. Dia memang tidak menjadi anggota resminya, namun para anggota Guardians kerap membantunya. Bahkan beberapa dari mereka sudah dianggap oleh Omni-Man sebagai temannya sendiri. Semakin lama Omni-Man menetap di bumi, dia menjadi semakin nyaman tinggal di sini. Ini merupakan hal yang membuatnya cemas. Saat Invincible lahir, dia ingin membesarkannya sebagai seorang Viltrumite. Namun, dia mengurungkan niatnya karena dia sudah mulai sayang dengan Debbie. Cek juga playlist Invincible untuk menonton cerita dari komik Invincible lainnya. Terima kasih.